Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita di tengah-tengah aktivitas kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang diberikan kepada kami tentang masalah problematika harta warisan di dalam Islam. Ketika kita bicara masalah warisan, tentu ini tidak terlepas daripada permasalahan harta yang mana Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kalimat al-mal ataupun harta itu kurang lebih hampir 80 kali dalam Al-Quran. Jadi pengulangan yang banyak ini menunjukkan tentang sesuatu yang penting yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bicara tentang masalah harta, Allah Subhanahu wa taala juga mensifati harta itu dengan fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Tempat kita diuji, tempat kita dicoba, ya, itu dengan harta. Ada kalanya ketika enggak ada harta, kadang-kadang ada orang rajin ibadah, silaturahim lancar. Ketika sudah ada harta, sudah malas ibadah, sibuk dengan hartanya. Ketika ada harta sudah ribut abang beradik gara-gara masalah harta warisan. Sehingga ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbukti sebagaimana yang Allah katakan tadi dalam Al-Qur'an bahwasanya harta itu adalah fitnah. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mempelajari berkaitan dengan ilmu waris ini. Sampai-sampai dalam hadisnya Rasulullah mengatakan ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu waris dan ajarkanlah kepada yang lain. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Kenapa dikatakan ilmu fara'id ini setengah daripada ilmu? Karena ketika kita belajar ilmu tersebut enggak cukup secara fikihnya saja kita paham, ya. Tapi di sana ada ilmu-ilmu lain yang harus kita pahami. Contoh ilmu perhitungan, ya, matematika dasar, ya. Kemudian ilmu akuntansinya juga ada, ilmu sosialnya juga ada. Maka tadi Rasulullah katakan dia adalah setengah daripada ilmu, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa huwa yunsa, ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Dan di akhir hadis tersebut Rasulullah mengatakan wa huwa awwalu syai'in yunzahu min ummati. Ilmu ini termasuk ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku. Maka dicabutnya sebuah ilmu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua kondisi. Yang pertama tadi orang enggak mau belajar berkaitan dengan ilmu ini. Dan yang kedua boleh jadi Allah wafatkan orang yang paham. Jadi kalau dua-duanya ini terjadi, orang enggak mau belajar, kemudian Allah wafatkan yang paham, seakan-akan ilmu itu sudah dicabut dan ditadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebuah ilmu itu dicabut, apa yang terjadi? Wajadul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah.
Apalagi berkaitan masalah harta tadi tidak terlepas juga dengan fitnah tadi. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita penting mengetahui berkaitan dengan permasalahan harta warisan. Yang jelas ketika kita membincangkan tentang masalah warisan, berarti di sana ada berlakunya kematian. Maknanya apa? Jangan sampai kadang-kadang kita dengar nih, ada orang yang masih hidup, dia bagi harta kepada anak-anaknya. Lalu dia bilang apa sama kawannya? Saya sudah bagi-bagi harta buat anak-anak saya. Kenapa demikian? Ya nanti kalau saya meninggal mereka nggak ada ribut-ribut lagi. Maka ini secara fikih itu adalah ungkapan yang salah. Karena kenapa? Kalau dia sebutkan masalah warisan, saya sudah bagi harta warisan buat anak-anak, ini nggak cukup syarat. Karena syarat kewarisan itu adalah meninggalnya si pewaris. Berarti tinggal kita bilang sama orang tadi, ya bapak tadi misalkan dia bilang seperti itu, lalu kita katakan, oh itu nggak sah, nggak cukup syarat. Lalu kalau ditanya apa syaratnya? Ya syaratnya bapak harus meninggal dulu, baru hartanya itu difaraidkan. Ya. Tapi kalau ada orang bagi-bagi harta semasa hidup, itu namanya hibah ataupun wasiat. Ya. Jadi ada hibah, ada wasiat. Ya. Baik. Kemudian hal-hal yang perlu kita ketahui juga berkaitan dengan masalah warisan ini adalah selain tadi berbicara tentang masalah syarat-syarat kewarisan, ada yang meninggal, kemudian yang kedua hidupnya ahli waris ketika meninggalnya si pewaris. Jadi penentuan ahli waris itu adalah ketika meninggal almarhum, bukan ketika mau bagi. Kadang-kadang seperti ini, ada kasus meninggal orang tua tahun 2018, belum difaraidkan harta peninggalan orang tua. Ada anaknya yang pertama tahun 2021 meninggal dunia. Lalu harta peninggalan orang tua baru mau dibagi sekarang tahun 2023. Pertanyaannya, apakah anak yang meninggal di tahun 2021 tersebut dapat hak warisan dari ayahnya yang meninggal dunia di tahun 2018? Dapat. Ya, dapat. Jadi untuk yang anak meninggal tadi ditentukan juga porsinya. Karena kenapa? Ketika meninggal orang tua 2018, dia kan masih hidup. Ya, dia masih hidup. Tapi karena ditunda-tunda pembagian sampai ada ahli waris yang meninggal dunia. Jadi ini juga masalah penundaan pembagian warisan ini juga banyak terjadi dalam masyarakat kita. Jadi syarat yang pertama tadi adalah meninggalnya pewaris, syarat yang kedua adalah hidupnya ahli waris ketika meninggalnya si pewaris. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, syarat yang ketiga adalah mengetahui hubungan ahli waris dengan pewaris. Oh kalau anak apa ini? Anak kandung ataupun anak tiri ataupun anak angkat. Ya. Kalau saudara juga demikian. Saudara ada banyak jenis. Ya. Ada saudara sekandung, ada saudara sebapak, ada saudara seibu, ada saudara tiri, ada saudara sepersusuan dan lain sebagainya. Jadi harus tahu kita hubungannya dengan almarhum itu bagaimana. Kadang-kadang ada almarhum yang meninggal dunia, kebetulan dia banyak meninggalkan harta. Semua ngaku saudara, ya. Belum saudara dengan almarhum. Maka harus kita tanya dulu, ini saudara apa? Ya. Apa saudara kandung, atau saudara seayah, atau saudara seibu, atau saudara tiri, atau saudara sepersusuan, atau saudara seiman. Jadi ini harus kita pertegas. Ya. Jadi mengetahui hubungan ahli waris dengan pewaris. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika ada berlaku kematian, harta mana yang akan difaraidkan? Nah, ini juga banyak terjadi masalah dalam masyarakat kita. Harta ada dua macam. Ada harta bersama dan ada harta bawaan. Harta bersama itu adalah harta yang didapat setelah perkawinan. Jadi antara suami istri, misalkan mereka menikah di tahun 2010 ya, sampai dengan sekarang, qadarullah meninggal suaminya. Nah,
Jadi dari tahun 2010 sampai 2023 ada aset yang mereka dapatkan yang dari hasil sepencaharian mereka, baik pencaharian suami ataupun pencaharian istri. Maka itu semua dikategorikan sebagai harta bersama ataupun harta gonogini ataupun dalam bahasa Acehnya harta seharkat. Ya. Nah, ada juga jenis harta yang kedua adalah harta bawaan. Apa itu harta bawaan? Harta yang didapat sebelum menikah ataupun harta yang didapat daripada warisan orang tua, baik orang tua suami ataupun orang tua istri. Ya. Jadi kalau yang meninggal suami misalkan, berarti di sana harus kita pilah dulu. Kita pilah yang mana yang menjadi hak orang lain, yang mana yang benar-benar menjadi harta yang dimiliki oleh almarhum. Contoh, tadi meninggal suami meninggalkan seorang istri, kemudian ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Jadi harta mana yang harus difaraidkan? Jadi ketika meninggal suami harus ditentukan, oh kalau ada harta bersama dengan istrinya, ini kalau ada harta bersama dipilah. Mana yang menjadi hak suami, mana yang menjadi hak istri. Kemudian ada almarhum yang meninggal ini ada meninggalkan harta pusaka dari orang tuanya dulu, harta warisan dari orang tuanya dulu. Maka ini juga harus difaraidkan. Jadi jangan kita anggap tentang ini adalah harta warisan dari orang tua, nggak boleh jual-jual. Ya. Nggak difaraidkan, tetap ini difaraidkan. Jadi kita ilustrasikan misalkan ada harta bersama setelah ditaksir 500 juta ya, dalam bentuk misalkan ada kendaraan, ada tanah dan lain sebagainya, 500 juta. Berarti 250 menjadi hak istri, 250 menjadi hak suami. Nah, kemudian suami boleh jadi ada harta bawaan yang didapat sebelum menikah ataupun warisan dari orang tua suami. Kita taksir saja misalkan ada hartanya 250 ya, setelah ditaksir. Berarti yang akan difaraikan berapa? 500. Nah 500 ini adalah harta yang benar-benar dimiliki oleh almarhum. Kemudian sebelum harta itu difaraidkan untuk para ahli warisnya, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Apa kewajiban yang pertama? Adalah biaya persiapan pemakaman almarhum, ya, tajhiz mayit. Kalau tidak ada yang tanggung, maka ini diambil daripada harta peninggalan almarhum. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua adalah melunasi hutang-hutang almarhum. Hutang ini ada dua macam. Ada hutang berkaitan dengan hak Allah dan ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Apa itu hutang berkaitan dengan hak Allah? Contoh zakat yang belum dikeluarkan, ini harus dikeluarkan. Ataupun nazar yang belum dilaksanakan. Kalau seorang bernazar, misal ketika seseorang tersebut dia dalam keadaan sakit, lalu dia bernazar kepada Allah, ya Allah kalau saya sembuh nanti, saya akan sumbang 5 juta ini untuk pembangunan masjid. Ataupun untuk bagi miskin. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Dan belum sempat dilaksanakan nazarnya, kemudian dia meninggal dunia, maka ini ada kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan masalah nazar tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Ya, dalam kita bermuamalah, dalam kita berinteraksi dan sebagainya, mungkin ada hutang piutang dengan manusia. Maka ini harus diselesaikan. Karena Rasulullah mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatul bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu akan tergantung-gantung dikarenakan hutangnya sampai ada yang melunasi hutangnya tersebut. Jadi diselesaikan dulu berkaitan dengan hutang piutang. Kemudian nanti kewajiban yang ketiga sebelum harta itu dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya adalah menjalankan wasiat almarhum. Dengan catatan selama wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat. Jangan nanti kadang-kadang ada orang biasa main batu. Lalu sebelum ini dia bilang sama kawannya, sebelum meninggal dia bilang sama kawannya, yang untuk dia belum meninggal.
Kalau saya meninggal ini tempat main batu kita nih buat keramik ya. Nah, jadi kasih bagus. Ini nggak boleh. Ini bertentangan dengan syariat. Ya. Atau ada juga wasiat yang memang bertentangan dengan syariat, tapi ini banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Apa coba? Perkataan orang tua seperti ini. Nah, nanti kalau ayah meninggal ataupun kalau emak meninggal, rumah induk ini jangan jual-jual ya. Padahal harta peninggalannya hanya rumah itu saja. Ya. Nah, kadang-kadang gara-gara wasiat seperti ini bisa ribut antara anak. Kita ilustrasikan misalkan ada 4 orang anaknya. Jadi anaknya ini secara ekonomi ada yang bagus, ada yang kurang. Nah, nanti anak yang kurang ini pasti dia akan tuntut pada abangnya ketika meninggal orang tuanya, bang, yang dari rumahnya nahak lu, bang. Lu perlepeng, saya butuh uang untuk anak sekolah dan lain sebagainya. Nah, lalu abangnya karena kondisinya dalam keadaan mapan, dia tarik garis terus. Ya. Pokoknya 60 ini wasit urgensi. Sehingga ini kan kontradiksi ya. Yang satu pingin haknya, yang satu menjalankan wasiat ya. Maka ini mana yang benarnya, yang mana ya. Maka dalam hal ini sebenarnya kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena Rasulullah mengatakan, innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Nah, lalu ahli waris untuk siapa? Apa yang dikasihkan? Ahli waris sudah Allah tentukan bagian dalam Al-Qur'an. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/8, dan ada yang dapat bagian 2/3. Jadi sebenarnya peruntukan wasiat itu untuk siapa? Untuk selain ahli waris. Mau kita kasih buat anak angkat, boleh. Karena dia bukan termasuk ahli waris anak angkat. Mau kita kasih buat anak tiri, boleh. Ya. Mau kita kasih buat kemaslahatan umat, boleh. Mau kita kasih buat masjid, boleh, dan sebagainya. Tapi ada catatan, nggak boleh melebihi daripada 1/3 dari total harta peninggalan almarhum. Berarti kalau ada total harta peninggalan almarhum, katakanlah ada 100 juta kan? Berarti maksimal wasiat adalah 33,333 ya, 1/3-nya ya. Maka itu adalah batasan maksimal wasiat. Kalau diwasiatkan setengahnya bagaimana? Ini nggak boleh ya. Kecuali ada kesepakatan daripada semua ahli waris. Oh, ini nggak apa-apa, ini untuk amal jariah orang tua kita. Dan alhamdulillah kita anak-anaknya juga semua udah mapan. Udah orang tua wasiat setengah harta, anak tuh udah kerja, tak puput. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Maka ini boleh kalau ada kesepakatan semua ahli waris. Tapi kalau ada ahli waris yang nggak sepakat, maka itu kembali kepada batasan maksimal, yaitu 1/3 ya. Jadi ini berkaitan dengan wasiat. Dan sekali lagi, wasiat peruntukannya sebenarnya bukan untuk ahli waris, tetapi kalau wasiat ini diberikan atas dasar kesepakatan ahli waris, maka ini dibenarkan. Contoh kasus dalam hal pemberian wasiat selama ketika hidup kepada ahli warisnya. Dibuat surat wasiat. Ketika dibuat surat wasiat, untuk anak pertama dapat item ABC, anak kedua ABC, anak ketiga ABC. Ini dalam membuat surat wasiat ini juga harus jelas kalimatnya, jangan sampai mengandung 2 makna atau lebih. Ya. Dan ini beberapa waktu yang lalu ada kejadian. Jadi ketika dibuat surat wasiat, sebagaimana kita sebutkan tadi, anak pertama dapat item A, B, C, D dan seterusnya. Anak kedua ada A, B, C, D dan seterusnya. Anak ketiga juga seperti itu. Namun nanti ada satu item itu dituliskan di situ. Untuk tanah yang ada di lokasi A dengan jumlah ataupun dengan luasnya sekian ratus meter dibagi untuk 5 orang anak. Nah, jumlah anaknya ada 5 orang, 3 laki-laki, 2 perempuan. Jadi ketika meninggal
orang tua, tanah tersebut sudah bernilai harganya. Ya. Ketika sudah bernilai, mereka sepakat untuk menjualnya. Nah, ketika jual, dibayar uang muka, uang DP oleh abang yang paling tua bagi rata semua. Lalu ketika pelunasan dibayar cash, datang adiknya yang laki-laki yang lain, yang nomor 2, mengatakan, ini nggak boleh kita bagi secara rata lagi, harus kita bagi sesuai dengan syariat. Gua mendengar itu. Jadi ketika mendengar itu, yang perempuan kan protes, bang, kita dulu kan dah tanda tangan, dah ada surat, ini dibagi untuk 5 orang secara rata. Lalu abangnya bilang, coba baca lagi, ada di luar nggak ditulis rata? Ya. Rupanya ketika dibaca lagi, tanah yang ada di lokasi A seluas sekian ratus meter dibagi untuk 5 orang anak. Jadi nggak dibilang juga bagi rata. Jadi masing-masing menerjemahkan sesuai dengan kemaslahatan masing-masing. Ya. Yang laki-laki mengatakan, oh ini harus secara syariat 2/1. Yang perempuan mengatakan ini harus bagi rata. Sehingga ini jadi permasalahan. Ya. Maka dalam membuat surat wasiat itu juga kalimatnya harus detail, harus jelas, jangan sampai mengandung ada 2 makna. Ya. Jadi ini berkaitan dengan wasiat karena sekali lagi peruntukan wasiat itu pada dasarnya untuk selain ahli waris, tapi boleh diberikan untuk ahli waris dengan catatan harus ada kesepakatan semua ahli waris. Dan kalau 3 kewajiban tadi telah dilaksanakan, maka hartanya baru boleh difaraidkan untuk ahli waris yang berhak. Kita ilustrasikan dan kita contohkan seperti ini. Meninggal seseorang, dia ada harta katakanlah, nggak usah banyak lah, 20 juta dengan hartanya. Ya. Baik. Kewajiban yang pertama tadi adalah biaya persiapan pemakaman almarhum. Ya. Beli kain kafan, beli untuk orang tanam di kuburannya dan sebagainya, habis katakanlah 2 juta. Ya. Berarti hartanya kan berkurang. Dari 20 juta kurang 2 juta, tinggal 18 juta. Kemudian kewajiban yang kedua, ketika dilihat almarhum ada hutang sama orang lain. Ya. Jadi ketika ada hutang, katakanlah ada hutang 3 juta. Ya. Berarti harta kan berkurang lagi. Dari 18 juta kurang 3 juta, tinggal 15 juta. Nah. Kemudian almarhum selama hidup ada berwasiat bahwasanya dia berwasiat 1/3 daripada hartanya dikasih untuk pembangunan masjid. Berarti 1/3 dari 15 tadi berapa? 5 juta. 5 juta ini kasih wasiat. Berarti sisanya berapa? 10. Nah, 10 juta inilah yang akan difaraidkan untuk para ahli warisnya. Jadi bukan langsung dari 20 juta tadi. Ya. Karena apa? Ada kewajiban-kewajiban terhadap harta yang harus dilaksanakan sebelum dibagi untuk ahli waris. Karena kalau langsung bagi dari 20 juta, nanti ketika bayar hutang siapa yang bayar hutang? Ya. Nanti yang perempuan pasti bilang sama abangnya, bang, abang aja yang bayarkan, tuh abang 2/1 daripada kami yang perempuan. Ya. Abangnya dia nggak mau bayar. Ya. Akhirnya ya, bisa membahayakan almarhum kalau nggak mau bayar hutang. Karena Rasulullah mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yudha'ahu. Jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung dikarenakan hutangnya sampai ada yang melunasi hutangnya tersebut. Ya. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pembagian harta warisan. Intinya pelaksanaan pembagian harta warisan ketika berlakunya kematian seseorang harus diinventarisir mana yang benar-benar harta milik almarhum, mana harta orang lain. Kemudian setelah itu ada kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum harta itu difaraidkan untuk ahli waris. Yang pertama adalah biaya pemakaman almarhum. Yang kedua adalah melunasi hutang-hutang almarhum, baik hutang berkaitan dengan hak Allah ataupun hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Yang ketiga adalah menjalankan wasiat-wasiat almarhum, apalagi wasiat yang memang harus kita jalankan.
Ketika orang tua mengatakan kalau saya meninggal nanti itu ruko dekat masjid, kasih ya buat masjid. Nah, ini harus dijalankan oleh ahli waris walaupun harga toko itu sekarang sudah bernilai. Kadang-kadang orang bisa berubah dengan berubah kondisi, dengan berubah keadaan, dengan berubah nilai aset warisan. Ya, ketika dia tanahnya sudah bernilai, kadang-kadang dia bermain dengan hukum Allah. Alah beda ju, yang nyawa tajuk toko lain dan wasiat. Itu nggak boleh. Tetap harus melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh orang tua. Jadi kalau ini telah dilaksanakan, baru harta itu dibagi-bagikan untuk para ahli warisnya. Mungkin ini saja sebagai mukadimah, bisa kita kembangkan dengan tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin.